Savers, selamat datang di Depots, podcastnya Doa Bangsa TV. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya hari ini akan berperan sebagai host, di mana Depots kali ini memiliki bintang tamu yang sangat spesial. Dia berasal dari mancanegara, dari salah satu negara yang ada di Eropa. Itu negaranya tuh bisa dibilang dekat sama Prancis, dekat juga sama Jerman, yaitu di Belgia. Kita sudah kedatangan dengan Kak Talita Sabrina. Halo, udah nih. Selam- Selamat datang Kak Talita Halo. di Depot. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima Perkenalan. kasih. Ya, perkenalin, aku Talita Sabrina. Aku umur 25 dan sekarang aku lagi ada di Belgia sebagai au pair. Enggak sih, sebenarnya udah sebagai mantan au pair. Oh gitu. Aku jelasin au pair dulu nih ya, biar Oke, pada boleh, boleh, ngerti. boleh, boleh. Ya, Ya, boleh, au boleh. pair itu kan dari bahasa Prancis au pair itu kayak timbal balik artinya. Mm-mm. Jadi ibaratnya sama juga kayak culture exchange, ya pertukaran budaya. Nah, dari situ kita timbal balik. Jadi kita au pairnya pergi ke host family. Di situ kita bakal dikasih dikasih tempat tinggal, dikasih apa? Pakai money pocket, duit, maksudnya Mm. gaji gitu. Terus dikasih kursus juga, kursus bahasa sekolah. Nah, terus sebagai timbal baliknya kita juga ke keluarga tersebut, kita ngurus anak-anaknya gitu. Oke, Kak Talita, apa kabar? Comment ça va, Kak Talita? Très bien, merci. Et toi, ça va? Ça va, très bien. Super. Jadi gimana keadaan di sana? COVID masih naik turun atau Woi, ya masih sekarang ini malah mau lockdown lagi. oke. Jadi Maret tahun ini kayak mau Maret tahun lalu juga. Jadi karena kasusnya naik akibat dari pembukaannya sekolah anak-anak gitu loh. Oh, udah Soalnya kan buka di sini ya? anak-anak masih iya Oh, anak-anak yang maternal, maternal tuh apa SD gitu ya, SD SD iya. PAUD PAUD. gitu-gitu. Mm. Itu dibuka dan virus anak-anak tuh kayak ngebawa karier ke rumahnya gitu, ke orang-orang tuanya gitu. Terus jadi kasusnya jadi naik, terus padahal kita baru buka lagi kemarin kayak toko-toko non esensial kayak kayak salon, terus pokoknya toko-toko yang apa nggak esensial kayak makanan gitu udah buka lagi. Sekarang udah mau tutup lagi. Oh, karena Iya di sini. meningkat gitu ya. hmm, Oh, gitu. Ya, Te- meningkat lagi. Sebenarnya bingung juga sih kalau misalkan aku lihat di Indonesia, itu kayak protokolnya lebih santai gitu ya. Iya. Di sini tuh udah strict banget kayak kalau ke toko harus satu orang doang, kayak kalau kita berdua yang cuma satu doang gitu-gitu. Terus sampai kita tuh nggak usah saling kenal gitu biar kita bisa berdua masuk gitu loh. Oh, Nggak bisa gitu. ngobrol gitu. Terus kok masih naik gitu. Terus kayak aku bingung kalau di Indonesia kok iya Di gitu ya. Indonesia Gitu. sepertinya sudah ya seperti itulah ya. Saya Sepertinya tidak. imunnya lebih ini saya lebih baik berarti kan. Oh, jadi kayak nggak terlalu paranoid gitu ya. Iya, bagus berarti. Terus terus Iya. Terus kalau vaksin gimana? Vaksin vaksin kalau sebenarnya kalau vaksin nggak, s'il vous plaît. vaksin itu kayaknya lebih baik di Asia gitu ya di Indonesia karena mereka Oh, kan disuplai dari Cina gitu kan dari iya, iya. ya dari sumbernya gitu. Nah kalau di sini vaksinnya juga kayak apa nunggu dari Cina. Sebenarnya kayak sebelumnya Belgia ini kayak nunggu vaksin yang efikas gitu loh, yang apa efisien. Efisien. Iya, tapi apa namanya? Karena udah kelamaan udah dibeli-beli Asia, jadi kita kehabisan gitu loh. Oh, Sedih banget. Akhirnya kita bikin vaksin sendiri kayaknya dari Johnson and Johnson nama vaksinnya gitu. iya. Terus sambil nunggu nunggu dari yang lain, Mm. jadi belum semua ke vaksin. Jadi kita kayak masih kehabisan vaksin gitu. Oh, belum apa antri dulu gitu nggak? Yang lansia dulu kah atau yang apa Iya, dulu gitu? iya di sini begitu. Di sini benar-benar yang lansia banget yang udah 80 90. Di sini kan banyak ya yang Iya, sembilan iya, puluh benar, 100. benar, benar. Itu masih banyak gitu. Iya, iya. Jadi itu yang diutamain, terus les soignant apa sih namanya? Perawat, Perawat. dokter gitu. Iya. Terus iya sih, terus guru, guru
terus nanti baru yang Pokoknya nggak penting. garda terdepan dulu gitu lah ya. Iya, Terus iya. berarti tinggal di Belgia tuh udah berapa lama sih? 2 tahun ada ya? Aku dari dari kapan ya? Dari 2 tahunan ya, dua Iya kan? tahunan. Ih, Habis lulus itu. lulus tuh 2018 ya? 18, berarti 2019 aku berangkat. Sekarang Lulus 2021 yang 2021. Ya, dua. hampir 2 tahun. Oh my God. Lama ya? Berarti tinggalnya tuh di mana sih? Tinggalnya di mana? Waktu jadi au pair aku di Brussels, di apa? Brussel. Di Ukle, iya, nama daerahnya Ukle gitu di Brussels. Tapi sekarang karena tinggal sama suami, sekarang di kota lain, Antwerpen namanya. Oh iya, I know that. I know that. Aku tahu itu di mana. Luar biasa Sering emang. sering sering nonton, ditunggunya vlognya ya Kak Talita. Iya, amin. Iya. Kak Talita, Ngumpulin ya. iya. Ah, mm-mm. Em, Sekarang nih ya, aku tuh mau nanya. Kemarin itu kan sempat udah nonton kan yang podcast bareng sama Kak Inaka. Iya, Ya, ya. Aku iya. mau aku mau tanya terkait masalah pengalaman Kak Talita selama belajar bahasa Prancis. Itu Mm-mm. gimana menurut Kak Talita? Selama kuliah atau Selama gimana? kuliah bisa. Kuliah dulu Ah ya, ya, sekarang kuliah dulu. aduh, iya sebenarnya sama kayak Inaka juga, aku tuh anak IPA. Terus aku masuk bahasa Prancis karena aku nggak pede sama IPA aku, terus aku nggak mau ke IPS, apa gengsi gitu loh, parah banget Oh ya, iya. ya gitu. Tapi ya itu inilah. Terus akhirnya yaudah lah masuk bahasa karena waktu itu ada guru PKM bahasa Prancis. Yaudah deh masuk tuh bahasa Prancis. Tadinya milih UI atau UNJ. Tapi karena aku nggak pede UI, aku UNJ yang aku taruh pertama. Luar Tapi biasa sekali alhamdulillah ya. masuk kan. Iya gitu kan gitu kan orang katanya Udif nggak mau dikeduain kan, Iya daripada betul. nggak masuk dua-duanya mending salah satu. Mending Udah tuh belajar di UNJ. Kalau misalkan di SMA kan belajar yang penting rajin ngerjain PR. Iya pas udah masuk kuliah ternyata beda banget gitu dunianya gitu. Kita nggak bisa ngandelin baik sama guru doang gitu, dan rajin masuk itu tuh udah nggak ada hubungannya gitu. Jadi kita benar-benar harus kemampuan otak gitu kan. Ada waktu semester pertama itu shock banget. Biasa di sekolah ya rata-rata 80 gitu kan SMA gitu. Modal apa gitu. Ini itu semester pertama IP-nya 1, kan. Keren gitu tuh langsung stres banget, karena shock. ntar, 1 koma karena ada satu mata kuliah yang Masya Allah kan. Masya Allah. Dapat B sih, tapi judulnya belum lulus. B belum lulus gitu. Iya makanya. Terus dari situ aku tobat gitu kan. Tobat gimana sih? Ternyata kuliah itu emang beda banget kehidupannya sama SMA. Terus bahasa Prancis pula gitu kan. Nggak kayak jurusan lain. Akhirnya aku tobat. Benar-benar kayak pas semester 2 tuh kayak pulang pulang kelas gitu, keluar kelas itu langsung belajar di pendopo, langsung pokoknya kayak ke perpustakaan sampai kayak gitu. Sampai akhirnya intinya pas semester 2 itu aku dapet 3, itu aku 3 pas, itu kayak seneng banget IPK 3 di bahasa Prancis gitu ya. Kalau yang lain ya kayak 3 ya elah 3 doang, ini tuh kita udah bangga banget nggak Betul, sih gitu kan. betul, betul, betul. Terus ya udah pokoknya mulai dari situ kayak tobat-tobat ke, untungnya juga banyak teman yang ikut gitu, yang support juga. Terus ya apa namanya, gimana ya, bahasa tuh intinya sih harus diulang ya. Ada orang yang apa namanya, sekali diajarin tuh langsung bisa. Iya benar. Nah kalau aku tuh tipe yang harus 10 kali diulang gitu baru nyangkut gitu loh. Nah itu kan ada orang yang kelebihan dan kekurangan. Nah Iya aku tuh betul, kayak betul. gitu kalau. Nah tapi ya gitu, asal jangan nyerah aja. Ya, asal jangan menyerah. Yang tadinya mungkin semester 1 IP-nya 1, sekian, tiba-tiba jadi mahasiswa berprestasi bahasa Prancis. Amin. Oh wow gitu ya. Itu tahun berapa dah? Itu tahun berapa Eh, ya? semester berapa? 5 kayaknya deh. 2015 ya? Mm, Iya ya. mm, ya, Shock iya ya, sih. Kayak 2015. mukanya seorang Talita Di dipajang Pampang.
enggak. di Itu Pampang. beruntung aja, beruntung. Enggak ada beruntung sih. Itu berkat kerja keras ya, yang sangat keras sekali dari seorang Dalida. Enggak. Iya. Enggak, itu beruntung bener. Terus Aduh. terus Mhm, nih lulus kan, lulus dari mhm, bahasa Prancis, terus mhm. tiba-tiba pergilah set, tiba-tiba diam-diam, tiba-tiba udah ada di Diam-diam, Belgia, ya. Kenapa semua teman-teman saya seperti itu gitu. diam-diam ya JJ Diam-diam juga. Tapi Belgia. kalau JJ tuh ada transisi karena dia sempat nanya-nanya gitu kayak apa di Swiss tuh kayak gimana gimana gitu. Iya iya. Terus masalah pokoknya gitu deh di Eropa kehidupannya kayak gimana. Sempat-sempat ada kayak gitu. Eee, Wah, kayaknya dia mau mau ke pergi nih ya Eropa gitu. nih gitu. Heeh, heeh. Iya, terus, eee, pergi ke Belgia lah, set, Mhm, melakukan au pair, mhm. ya kan. Nah, Iya. sebenarnya sebelum kita masuk ke au pair itu apa ya, Mhm, alasan Katalita tuh kenapa sih kok mau ikut au pair gitu? mhm. Hal apa yang mendorong Katalita untuk, "Aduh kayaknya enak ya ikut au pair," gitu? Jadi pertama-tama kan waktu kita kuliah itu ada pembahasan namanya via au pair kan. Iya iya. Belajar kan Anda, kita Iya. belajar. Terus ya terus kayak tertarik aja, terus di pelajaran pas materi itu diceritain senior banyak juga yang udah jadi au pair gitu kan. Iya. Terus au pair tuh kayak gimana sih apa namanya? Akhirnya kepo aja dari situ kepo, terus nanya-nanya sama senior gitu. Terus ada juga senior yang langsung sharing pengalaman di sana gitu kayak waktu itu kan kita kayak ih keren banget ke Perancis Mmm, langsung gitu benar benar kan. benar benar. Terus kayak kita jadi mau jadi semangat gitu. Terus sharing yang culture shock-nya, pokoknya sharing pengalaman di sana terus jadi kepo aja sih mau coba. Aku tuh anaknya emang iseng dan mau coba gitu. Coba semuanya. Oke. Iseng anaknya ya. Oh, karena mau nyoba gitu ya? Kayak, "Ah, menarik Iya. nih, coba ah," gitu ya anaknya? Gara-gara senior karena oh ya aku juga punya mimpi tuh aku mau keliling dunia itu doang mimpi dari kecil gitu. Sampai aku pasang di peta foto-foto aku di negara ini gitu. Wis, Nah, dari situ makanya aku ambil bahasa terus ada kesempatan ini nih gitu. Kalau misalkan yang apa ini kan nggak butuh beasiswa kan. iya betul. Ya jadi wah gitu menarik. Terus pas pertama nih, mau ikut au pair, terus tanggapan orang tua tuh gimana? Atau daftar au pair dulu baru bilang orang tua gitu? eh Iya pokoknya dari dulu itu sempet nyoba kan, tapi kayak sempet di apa sih namanya sempet di underestimate gitu. Oh Terus iya, akhirnya paham sempet lah paham lah. vakum, ya vakum. Nah pas lulus itu baru nyoba lagi kan kayak karena waktu itu ngobrol sama temen aku namanya Weni, dia kayak Tal lo masih lanjut au pair gitu. Enggak sih gitu udah lama. Pokoknya dari ngobrol itu malamnya aku langsung coba iseng lagi itu bener-bener iseng Oke, karena abis lulus kan kita pengangguran ya iya benar. pengangguran pengacara Pekacara. jadi jadi ya langsung gitu pokoknya Dari intinya kayak orang tua support sih terutama mama nyokap mama ibu ya itu support banget karena dia itu emang dari dulu ngajarin kayak kalau misalkan kayak kayak gue ngerasa nggak apa namanya nggak mampu tapi dia tuh coba dulu ayo minimal coba dulu gitu coba dulu kalau misalkan nggak berhasil juga nggak apa-apa nggak ada yang salah tapi kan kalau misalnya kita nggak coba kita nggak tahu apa namanya bakal berhasil atau enggak gitu. Kalau misalnya kita coba ya udah kita nggak berhasil, ya udah kita tahu hasilnya. Kalau kita nggak coba kan kita benar-benar nggak tahu, ya kan? iya Kayak betul. dua-duanya nggak bisa tahu berhasil atau enggak gitu. Jadi dari dulu mama yang support banget gitu. Oke. Mm-mm. Terus tadi kan au pair ya, buka kan, buka apa, situs gitu. Nah itu tuh, itu memang daftarnya di situs atau gimana Kak Talita? Boleh ceritain nggak? Apa ya, selama daftar au pair tuh gimana sih gitu caranya? Biar Mm-mm. orang-orang bisa gitu. Misalnya mau ikut nih, aduh Mm-mm. mau ikut au pair nih, tapi nggak tahu nih cara daftarnya gimana gitu. Bisa Mm-mm. tolong Kalau dijelaskan pengalaman Anda? iya, makasih. Terus makasih pertanyaannya. Apa namanya?
aku pas nyampe sini, aku baru tahu ternyata au pair itu ada agensinya gitu. Oke. Ada agensi-agensinya, jadi kalau misalkan nggak mau ribet daftar sendiri, ngurus sendiri dokumen, ada agensinya mengurusin, banyak ada di Facebook, ada di web juga. Terus jadi tapi itu lebih mahal gitu. Jadi kita nanti daftar, kita bayar berapa juta gitu, sekitar 20 sampai 30 juta, tapi itu udah dicariin host family sendiri, host family, sama diurusin dokumennya. Jadi kita kayak tinggal terima jadi atau kita harus bisa minimal bahasa Inggris gitu. Terus kalau aku sendiri, aku itu daftarnya di web. Web namanya www.aupairworld.com. Nah, Oke. di situ pertama ya kita daftar, terus kita bikin profil kayak Facebook lah gitu. Terus kita perkenalkan biodata kita gitu. Terus kita pilih negara mana yang kita tuju gitu. Pokoknya nanti di situ ada step-stepnya. Terus kalau udah kita find host family, kita cari host family-nya, atau bisa mereka yang cari kita gitu. Jadi nanti kita kayak chat-chatan gitu sama mereka. Terus kalau misalkan udah serak, ya dulu aku tuh pakai WhatsApp, terus Iya. akhirnya dikenalin ini rumahnya, ini keluarga kita gitu-gitu. Akhirnya abis itu mereka serius sama aku, terus aku juga kan nggak enak ya. Padahal waktu itu iseng doang gitu. Terus padahal pas aku udah deal kayak oke, aku setuju gitu mau jadi au pair gini-gini. Aku tuh masih daftar-daftar yang lain, masih daftar di kedutaan, masih sempat interview di mana gitu kan. Dan tapi akhirnya aku nggak enak sama si host family ini. Yaudah akhirnya kita make kontrak gitu, bikin kontrak. Oh, Terus ngurus dokumen, berangkat deh. itu terus ada nggak sih biasanya syarat-syarat yang diajukan gitu sama orang sana, keluarga di sana gitu, misalnya kata Lita misalnya au pairnya tuh harus yang mengikuti au pair tuh harus A B C D gitu, ada nggak syarat-syarat Mhm. tertentu dari dia gitu? Syarat-syaratnya sebenarnya tergantung host family-nya ya, dia maunya gimana gitu. Tapi pokoknya kalau syarat dari kontraknya sih sebenarnya minimal tuh maksimal tuh 27 sampai 30 tahun. Dan belum menikah, belum punya anak juga gitu. Terus harus bisa minimal bahasa bahasa tutur di sininya di negara tersebut gitu. Misalkan aku di Belgia dan bagian bahasa Prancis, aku harus bisa minimal ya A1 atau A2 bahasa Prancis gitu. Kalau misalkan nggak bisa sama sekali, minimal bahasa Inggris harus bisa gitu. Karena kalau kita nggak bisa bahasa sama sekali, kita nggak bisa komunikasi, Betul, ya betul, kan? betul. Iya, iya. Mm-mm. Itu jadi Gitu. paling cuma itu aja ya kalau untuk Iya, persyaratan. terutama bahasa gitu. Bahasa Iya. syaratnya, terus sisanya ya paling eh, harus ini sih capable buat ngurus anak. Oh gitu. Berarti Mm. tugasnya Kak Talita waktu ikut au pair tuh apa aja? Ngurusin anak, terus apa Tugasnya lagi? udah sih itu aja. Ngurusin anak aja. Jadi kayak Iya, misalnya jadi emang dia makan gitu ya. jadi sebenarnya kan, nah Kak Talita berarti jadi ngurus berapa anak waktu itu? aku ngurusnya dua. Sampai itu lucu banget sih. Iya, Si yang anak-anak. gede namanya Hector. Dia waktu itu Eh, pertama kali aku ke sana umurnya 3,5 tahun. Terus yang baby namanya Ize. Dia eh, masih 16 bulan gitu, masih bayi banget dan si sekarang bayi udah bisa jalan. berasa membesarkan anak sendiri ya kalau Iya, gitu. iya betul. Ya, terus jadi sayang juga jadinya, jadi sayang banget gitu. Iya. Heeh. Terus ada nggak sih apa ya? Maksudnya di Indonesia gitu. Kita kan biasanya kalau sama anak kecil kan punya bahasa sendiri ya biasanya. Yang Mm, mm, iya kan yang masih belum lancar gitu. Kita aja mm. yang di Indonesia ngejagain anak Indonesia gitu, orang Indonesia gitu yang bahasa Indonesia kadang-kadang suka, "Hah, apa sih? Itu apa sih maksudnya?" Ini Iya, iya. ini anak kecil berbahasa Prancis. Itu Eh, gimana itu cara cara mengartikan
bahasa bayi itu. Iya, iya, bahasa bayi orang Perancis ya. Ya kebetulan alhamdulillahnya aku dapat orang Perancis juga walaupun tinggal di Oke, Belgia, oke. ternyata mereka orang Perancis gitu. Terus jadi kebagian lah culture Perancisnya gitu. Jadi Iya, iya. lumayan alter ego kepake gitu. Nah, alter ego buku. Buku. Terus ya anak-anaknya sih kalau aku perhatiin di keluarga ini ya kan nggak Iya, semua keluarga juga sama di sana iya, kan. betul, betul. Kalau di keluarga aku ini anaknya bener-bener ngomongnya pinter banget gitu. Terus ngomongnya cepet. Tapi dari dua anak itu, yang pertama itu karena dia lahir di Jerman, jadi pas umur 3,5 tahun dia grammarnya masih berantakan gitu loh. Hmm, Jadi kadang-kadang aku juga nggak ngerti dia ngomong apa, cepet banget. Kadang-kadang Sekolah. iya iya daklak daklak gitu. Oke oke aku bilang gitu doang, tapi nggak ngerti gitu. Tapi sekarang udah lumayan. Nah sedangkan anak yang kedua ini, si Ize, dia udah pinter karena dia dari lahir udah bahasa Perancis terus kan. Dia umur 2,5 tahun udah lancar banget ngomongnya. Karena apa? Karena kayaknya emang mereka nggak dibiasain gadget dan Iya, eh, itu buku selalu dibacain tuletong gitu setiap waktu. iya. Iya, itu juga. Itu menarik sih. Maksudnya perbedaan anak-anak kecil yang di Indonesia sama di luar negeri sana, maksudnya di Eropa ya, Iya. terutama di Belgia. Jadi mereka suka baca buku gitu ya? Atau dibacain atau gimana? Dibacain dulu ya karena mereka belum bisa baca umur 5 tahun ke bawah gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan hari-hari kalau nggak main baca buku gitu. Terus setiap malam itu wajib sebelum tidur baca buku gitu. Wah, Heeh. Dan itu sudah. benar kalau misalkan keluar gitu ke restoran kan anak suka ribet gitu kan. Iya, Itu betul. dibawainnya buku gitu. Ntar dia tenang baca, kita bacain gitu. Terus kalau misalkan lagi nangis gitu, ngamuk kadang-kadang udah kita baca buku, ntar dia ini diam Ikut sendiri. Jadi sendiri. ke distract sama buku gitu. Nggak dikasih gadget sih. Cerdas sejak dini ya, Bun. Cerdas sejak dini gitu sih. Tapi jadinya nanti kitanya suka apa ya kebanting gitu jadi pinteran anaknya daripada kita jadi kadang-kadang anaknya kasih tauin kita gitu Talita bukan kayak gini Talita menurut aku tuh kayak gini 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 gitu jadi debat kita Oh, sama expose anak umur ya. 4 tahun iya Expose. iya makanya Expose sejak Eh, dini. Iya. gitu Terus sih komunikasinya. Mm-mm. iya. Terus yang dari keluarga nih, Talita kan muslim gitu ya. Terus keluarga Mm-mm. sana Oh ya. non muslim kan. Nah, Mm-mm. itu gimana caranya mereka bisa menerima, apakah Kak Talita ini ngomongkah sesuatu gitu, apa atau apa yang Kak Talita lakukan sampai mereka oh ya udahlah, nggak apa-apa lah walaupun kamu muslim gitu. Karena kan Mm-mm. muslim kan nggak makan yang berhubungan dengan pork gitu, dan nggak minum alkohol juga gitu, dan terlebih kita harus sholat kan 5 kali gitu sehari. Dan itu gimana sih cara cara apa ya ngomongnya gitu ke mereka? Iya benar-benar. eh Sejujurnya waktu masih kuliah kan aku daftar au pair dan itu juga eh, lagi musim apa tuh yang teror-teror gitu loh. Oh, iya, 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 iya. Jadi aku sempat yang ya sempat ini juga kayak aku sih jujur gitu. Misalnya saya Muslim terus saya berkerudung gini terus kayak banyak yang nolak gitu. Makanya akhirnya sempat Ah. aduh udah malas lagi gitu. Terus nah ini karena iseng gitu terus kayak aku lupa siapa yang hubungin duluan. Terus pas kita kontak gitu dia nanya gitu, kamu nggak makan apa? Kamu alergi nggak apa-apa gitu? Terus aku bilang aku Muslim gitu, aku nggak makan B2 gitu. Terus aku kan berkerudung nggak apa-apa nggak gitu. Kata dia iya nggak apa-apa. Oh kamu nggak makan itu B2 gitu. Iya iya gitu. Terus ya udah dia ngerti gitu. Sebenarnya dia juga ateis gitu kayaknya. Oke. Iya Kayaknya tidak nggak soalnya nggak pernah nggak pernah emang kita nggak melihat ya. kan hal yang sensitif kan Iya, betul, dia betul. nggak pernah membahas agamanya Agama. apa gitu-gitu dia tapi selalu kayak merayakan apa ya merayakan hari-hari besar gitu doang kayak buat buat bukan buat eh, prie bukan buat apa beribadah tapi buat ngerayain aja kayak Natal Selebre.
iya selebgram aja gitu, seleb. Nah, jadi apa sih dia karena dia nggak percaya sama Tuhan gitu, dia apa sih namanya respecte banget gitu, respect sama semua agama gitu. Oke. Alhamdulillahnya dia tuh kayak mereka eh, apa sih open minded gitu. Iya. Kayak misalkan ya udah misalkan waktu itu yang sempat kontak yang pertama host family sebelumnya bilang kayak kamu di rumah di luar boleh pakai hijab gitu, tapi kalau dalam rumah nggak usah gitu. Terus Loh, tapi kalau yang ini bebas gitu. Kalau yang ini benar-benar yang baik banget parah gitu. Terus apa pas terus orang-orang di sini juga baik sih, kayak nggak yang lihat dari atas sampai bawah gitu, nggak gitu. Terus kalau misalkan mbak kita sholat gitu kan kayak jamnya kan suka ganti-ganti ya. Terus suka izin gitu, aku mau sholat dulu ya. Oh iya, iya. Terus dia benar-benar yang kalau kita mau sholat tuh benar-benar yang nggak mau ganggu gitu. Kadang-kadang kita misalnya dipanggil terus buka pintu pakai mukena gitu ya. Terus dia kayak iya. benar-benar nggak enak gitu, kayak oh ya, sorry ya gitu. Udah apa cuma gini doang kok. Terus dia langsung pergi gitu. Kalau misalkan apa lagi ibadah gitu-gitu. Oh, Dia gitu. benar-benar respect banget. Respect, enak ya berarti keluarganya tuh. Alhamdulillah Alhamdulillah dapat ya. keluarga yang kayak gitu. Terus Iya, nggak pernah bahas-bahas yang agama terus dibahas detail terus didebatin, nggak pernah. iya, Heeh. iya, yang sangat open minded sekali ya dia ya. Enak ya. Mm-mm. Kayak alhamdulillah gitu, Iya. keluarganya baik. Datang ke Belgia Mm. dapat suami pula ya. Alhamdulillah ya. Bener. Wah, Pernah si Aza mm, ya teman kita juga teman kan kita. itu ditarik gitu kerudungnya, namanya anak kecil ya bercanda atau apa Oh, iya, iya. gitu kan. Terus ibunya langsung marah gitu, kayak kayak misalnya Ize kamu nggak boleh kayak gitu, kita tuh harus respect, benar-benar marah banget gitu. Bagus, Gitu bagus. sih. Bagus ya berarti. Berarti Mm-mm. didikan orang tuanya juga bagus ya. Kalau itu Mm-mm. mah. Terus kalau masalah makanan, oh ya lupa, sorry. Oke, it's okay. Makanan kita nggak, ya emang mereka tuh tahu kita nggak makan. Jadi kalau misalkan disediain gitu, mereka pasti kasih tauin ini ada ininya, kamu nggak bisa makan ini gitu. Terus kalau misalkan alkohol, mereka lagi minum alkohol, kita air putih sendiri. Jadi tosnya pakai gelas air putih doang, tos gitu. Oh, kalau enggak orange juice ya. Jus Iya, doang. pakai jus bener-bener jus doang. Betul-betul, sumpah bener. Iya. Tuh. Kan aku menyusup di sana kan. Anda tidak tahu kan? Oh iya, diam-diam. Diam-diam muncul dari Hmm. teko gitu. Dari Teko. Iya, Iya. iya. Terus Uh, eh masalah Dasar. ngurus anak kecil di sana tuh ribet nggak sih? Atau sama aja yang kayak di Indonesia gini? Hmm, itu itu bingung banget sih. Kadang-kadang aku sama Azza suka curhat gitu. Soalnya anak ini luar biasa, anak yang kita lagi jagain ini Iya. gitu kan. Dia kayak hyperaktif gitu loh, karena dia pinter banget. Dia Hmm. tuh nggak bisa berhenti ngomong 1 menit 1 detik pun dia nggak berhenti ngomong. Nat, sumpah. Terus, jadi kitanya harus yang juga aktif juga gitu. Iya, Jadi iya. energi kita tuh dari pagi kekuras gitu loh, apalagi kalau libur nggak sekolah kan. Iya, iya. Terus berarti sekarang udah nggak oper atau masih Udah oper? enggak. Jadi waktu sebenarnya mereka tuh mau pertahanin aku kan. Iya. Karena mungkin mereka tuh juga males ganti-ganti orang dan udah nyaman sama satu, udah cocok gitu kan. Aku tuh sempat mau kayak dikuliahin gitu, lanjut kuliah. Wow. Iya, baik banget kan. Terus Iya, tapi baik banget. karena aku udah menikah gitu, ya aku nggak bisa gitu. Akhirnya karena juga kita tuh au pair maksimal 1 tahun dan harus ganti gitu. Jadi kalau aku mau stay, aku harus ganti status gitu. Aku harus ganti status jadi mahasiswa Oh, gitu. tuh. Terus akhirnya ya udah aku cari yang lain, kayak nawarin mau nggak, bisa aku tawarin teman-teman aku kayak gitu. Akhirnya Anda Mm-mm. menawarkanlah kepada saudari Aza. Teman-teman semuanya. Sebenarnya semuanya. Jadi Oh, mereka tuh semuanya. sempat interview gitu loh. Oh, Ya kan oh, aku oh. tawarin di grup kan, terus banyak yang tertarik, terus mereka kirim kayak profil aja. Sebenarnya Hostfam juga kayak, aduh nggak usah kayak gini-gini gitu, nggak usah yang formal-formal gitu. Karena mereka di interview gitu, terus kayak ya udah serak serak sama yang mana gitu.
Aku udah urusin sama host farm aja gitu. Iya, iya, iya. Terus ada Mm-mm. lanjut, tapi mau ada lanjut S2 lagi? S2 lagi? Mau lanjut S2? Atau Wah, mau kerja di tempat di mana gitu yang ada di Belgia? mm-mm. Waktu ke sini jadi au pair itu tujuannya buat batu loncatan biar bisa langsung nyari beasiswa atau bisa langsung daftar. Karena kan di sini lebih murah gitu ya Iya, dari iya, iya. Indonesia kuliahnya. Ada lah yang lebih murah gitu. Terus nah ke sini-sini karena COVID jadi belum sempet yang daftar atau gimana-gimana. Terus karena menikah juga jadi ke distract sama dokumen pernikahan gitu. Ya aku di sini tuh ke distract dan aku belum dapet KTP. Jadi karena aku masih belum sah, aku belum bisa daftar ini itu gitu. Jadi Oh. masih nunggu dan mau banget sih lanjut S2. Tapi ya bingung jurusannya apa gitu. Kalau bahasa lagi kayak Double gitu. double. Big Mac ya. Mantap. Big Mac, double cheese. Berarti Iya gitu. selama Ada dua saran nggak rekomendasi gitu, Nat? ada apa? Rekomendasi jurusan gitu. Oh gitu. Bisa. Science kali ya? Bisa kali ya? Oh iya, oh iya, bener banget. Kan Gitu. Aku suka banget science. suka banget kan Suka Anda? banget. Happy matematika kan? Oh iya, Matematika aku oh suka kan? suka banget. Jador. Iya iya gitu. Iya. Aduh. Terus selama hampir 2 tahun nih di Belgia, udah kemana aja sih? Karena kan deket ya Belgia tuh, ke Perancis deket, ke Jerman deket, ke Swiss Bener deket bener. gitu. Udah kemana aja nih? Iya benar-benar. Iya Belgia itu kata orang tuh kayak jantungnya Eropa gitu. Jadi kita di tengah-tengah. Jadi kayak 1 jam udah ke Belanda, 1 jam udah ke Jerman, 1 jam udah ke Perancis gitu loh. Terus kalau muterin Belgia kata kata sama aku 2 jam juga bisa. Jadi kayak gedean Sama Jakarta. Iya ya, nih sumpah warga Belgia itu 11 juta. iya, Negara Belgia loh. iya, iya, iya. Warga Jakarta itu hampir, misalnya warga Jakarta itu 10 juta, Belgia cuma 11 juta gitu. Jadi kayaknya lebih gede Jakarta atau Pulau Jawa gitu. Iya. Dan eh, jadi kalau misalkan waktu sama host farm itu lebih sering ke Perancis kan kalau liburan. Paling pertama itu ke pantai gitu, ke Pays de la Loire, Mm, baratnya Perancis apa timur sih sana. Terus ke bawah ke selatan ke Montpellier. Terus oke. pernah ke Lyon, ke Dijon, ke Besançon, ke Châteauroux, terus ke Paris pernah. Itu cuma kayak beberapa hari doang gitu loh. Jadi kita nggak stay lama. Kayak kadang cuma lewat doang. Kadang maksudnya cuma sehari doang, nginep doang gitu. Terus jalan sebentar. Terus ke Belanda. Belandanya udah Amsterdam, udah Rotterdam, udah pokoknya ke Belanda. Terus ke Jermannya belum. Udah paling kayak 2 itu doang gak sih? Ya baru Oh itu. gitu. Baru itu aja. Nggak Ya. baru sih, itu udah banyak ya. Oh iya, iya, Kayak Perancisnya Anda juga udah mengelilingi keliling Lexago. Lexagon, iya kayak udah keliling, udah ke Iya tengah, kan? udah. Udah. Itu semua udah dikelilingi. Iya. Madam pasti sangat bangga kepada Anda, Mm, mm, saudari mm, mm. Talita. Sudah mengelilingi semua itu. Amin, 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 amin. Ke Mm, mau mm, ke mm, mm. Switzerland nggak? Ke tempatnya Inaka. Berapa lama sih dari Belgia ke Switzerland tuh? Mau banget, mau banget, mau banget. Waktu itu sempat kayak waktu itu kayak sempat kita mau ketemu di apa di Perancis atau kita yang nyamperin Inaka gitu kan waktu itu nanya sama Azza gitu. Terus tapi kan waktu itu masih musim dingin ya, aduh kita Iya. beku nanti di jalan. Akhirnya nanti deh mau sih ke sana tapi jauh banget sebenarnya. Jadi kayak ke bawah banget gitu loh. Berapa kalau naik bis sih kayak 13 jaman gitu. Hmm. Ya, Mending naik pesawat gitu tapi harus butuh ini gitu ribet kayak jauh. Naik kereta ya, naik kereta mahal. Tapi bisa kayak ya kayak 60 euroan berapa tuh? 1 jutaan berarti, 1 jutaan. ada nggak sih Ya, tempat-tempat yang pengen banget gitu dikunjungi tapi belum belum bisa nih gitu sampai hari ini? Atau negara mana gitu? Inggris deket iya nggak sih by the mau way? mau banget.
Iya, Inggris deket sih, deket heeh. kan? Tapi udah London gitu udah kan. udah ke Inggris? Iya. Belum, jangan sedih. Kan tadi baru ke Oh Prancis iya sama ke benar. Belanda. Siapa tahu dengan Kalau suami ke Jerman Anda. cuma, iya, cuma, iya gitu. Ke Inggris tuh deket-deket, cuma sejam apa 2 jam gitu naik pesawat. Kalau misalkan suami kan dia nggak butuh visa ya. Kalau Iya. saya butuh visa. Kita paspornya lemah. Jangan gitu. Iya, kalau dia strong paspor kita lemah. Kemana-mana butuh visa. Dia pengen banget ke Italia, ke Swiss, tempatnya Inaka. Pengen banget. Itu bagus banget ya Terus sih pokoknya pengen Switzerland. banget keliling-keliling Eropa. Hmm, Nanti kita pengen ketemuan di banget Switzerland keliling. aja gimana? Ya, kapan Nat ke sini? Iya nanti ya. One day. Iya, amin. One day. Ya One itu day. percaya, percaya Iya. sama mimpi itu luar biasa sih. Makanya luar biasa Luar sekali. Mm, Iya. mm, mm. Terus tadi gue mau nanya sesuatu dah gue lupa abis itu. Lalu Iya, gara-gara ngomongin London. gara-gara ngomongin paspor lemah. Tapi itu bener. gue gue juga tahu dari Nurita gitu. Ya kalau Belgia itu strong pasport gitu. Oh Berarti kan iya. kalau paspor Indonesia lemah gitu kan. Lemah. Ayah. Udah dia. Aduh sampai merah muka gue. Gara-gara paspor lemah. Aduh. Oke. Terus selanjutnya. Berarti udah nggak pulang berapa lama sih? Setahun ya ada? Eh, setahun lebih, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Nggak pulang ya? Kangen apa Enggak sih? pulang. Mie ayam nggak sih? Bakso. Parah, bukan lagi, kangen banget. Bukan lagi kayak nanti kalau ke Indonesia bakal balas dendam. Nanti aku ke Indonesia insya Allah bulan Oktober, doain ya semoga Wih, nggak terjadi lockdown lagi atau apa. amin ya Allah. Nanti jangan lupa. Kangen banget, kangen banget sama makanannya. Di sini kan kalau kalau di Indonesia abang-abang lewat terus kan Iya betul. depan rumah gitu. Kalau di sini nggak bisa, nggak ada. Nggak Paling ada. es krim doang. Heeh. Di sini jajanannya cuma es krim, waffle, sama kentang goreng. Oh mewah ya. Lebih baik cilok, saya rindu Oh cilok. oke. Di sini Baci. banyak nih. Di sini banyak. Makanya. Iya, ada nggak sih? Oh ini, ada nggak sih apa ya? eh di Belgia tuh kayak musim buah gitu juga nggak sih? Kepo aja sih. Mm-mm. Ada. Iya, Kayak di sini iya kan ada yang benar-benar musim musim. rambutan atau apa gitu. Iya ada. Tapi aku nggak tahu apa kayak exactnya musim musim spring itu buah apa aja, musim summer tuh buah apa aja gitu. Tapi ada gitu musimnya. Apa terus eh, tapi juga kebanyakan apa sih itu buahnya tuh diimpor berarti ya kalau ke dalam itu Iya iya iya. diimpor gitu jadi Belgia tuh nggak punya lahan yang luas untuk menumbuhkan itu dan cuaca juga kan di sini Iya iya tuh betul. gelap terus gitu. Mm. Jadi nggak Iya. banyak buah paling cuma kentang mereka terkenal kan kentang doang kan apa sih fried gitu Iya. fried fries. Berarti Mm. nggak ada salak gitu ya di sana. Nggak ada Rambutan. pengen bawa Emang bisa dibawa ya tapi nggak bisa kan? Ada soalnya pernah dengar juga di beberapa bandara di Eropa Hmm? dan di Australia kalau nggak salah. Hmm? Itu bandaranya cukup ketat. Jadi kalau misalnya bawa makanan yang nggak ada komposisinya itu pasti akan ditahan sama bandara gitu. Di Belgia gitu Mm-mm. nggak sih? Atau bebas aja? Kalau misalkan bawanya cuma 1 kilo 2 kilo nggak apa-apa kali ya. Tapi Iya, kalau misalkan sampai satu tiga truk puluh gitu. itu ya itu kayak dipajak sih pasti. Boleh juga Kayak tuh. waktu itu ya aku pernah lihat sih orang bawa buah naga gitu, bawa mangga juga kayak plastik plastik gitu. Itu dibawa terus nggak apa-apa sih. Oh, Hmm. nggak apa-apa. Asal jangan ya lebih beratnya jangan melebihi gitu. Rendang gitu boleh kali ya dibawa ya. Kalau ke Boleh, sana boleh, boleh, rendang, boleh banget. semur, nasi uduk enak kali ya. Oh, nasi uduk. Anda bikin saya lapar, ngiler.
Jauh lagi ya, lagi terus sebutin. jauh lagi. Iya, Gado-gado kalau nggak sih? Pasti kangen nggak sih gado-gado? Ketoprak, iya itu ya. kangen banget. Mie ayam Kadang Pak kita D. sedih sih. Biaya yang Pak D dong Yang disebutin itu kenikmatan yang hakiki. sama itu pop ice-nya Al. Iya Iya, sumpah. teh nata de coco Al. Sumpah Ih, itu kan makanya jangan Al tinggal kan lo sebut-sebut masuk dia di The Pots. makanya makanya jangan tinggal di Belgia. Jangan diajarin. Iya sedih banget. Apa Kayak tapi udah takdir gitu. Kadang suka bertanya sama diri sendiri gitu kayak ini bener nggak sih gitu kayak mimpi gitu loh. Kayak aduh bangun dong dari mimpi gitu. ternyata Bangun-bangun maunya di kamar tapi di Indonesia gitu. ternyata Mm-mm. Dendet. Di luar ada Iya salju ternyata gitu. ini realitanya. Iya mas sering tanya-tanya kayak gitu. Hmm. Terus ada apa namanya eh budaya yang bikin apa yang shock culture gitu ada nggak? Tuh awal Em, sampai gitu. apa ya? Paling maksudnya eh tapi misalnya sejauh ini kalau dari orang-orangnya sih kayak masih baik-baik gitu. Tapi ada orang yang benar-benar misal orang Belgia banget atau orang asli karakternya Prancis banget gitu. Kayak mereka tuh yang ngomong ceplas-ceplos terus kayak nggak ngeliat situasi gitu. Jadi bikin sakit hati gitu loh gimana sih? Iya sih. Padahal emang mereka kayak gitu gitu Iya iya kayak iya. misalkan makan gitu kan. Misalkan ada orang makan terus ke rumah kita gitu. Oh, budaya Indonesia gitu kan terus kayak aduh kok ayamnya kayak gini sih? Kok sih aneh banget. Kayak gitu mereka tuh yang ceplas-ceplos gitu loh. Itu yang kayak oh my god gitu. Tapi terus paling toilet juga. Toilet kan kita selalu pakai air. Iya Kalau di iya. sini itu kan, itu sih Nggak tidak habis yang belum pikir ya. bisa, yang shock banget. Itu yang shock banget kayak nggak kebiasa banget Iya gitu. sih pasti Heeh. pasti sih. Iya terus sama ini sih kemarin tuh ya ngobrol sama Inaka masalah ini. Kalau pertama kali orang sana pas denger kita ngomong tuh mereka ada ekspresi tertentu nggak? Karena jujur beberapa kali ketemu orang Prancis kan ya. Aku tuh ketemu orang Prancis beberapa kali di Jogja iya, di Lombok iya, terus di mana lagi gitu aku lupa. Nah, itu pas ngomong mereka tuh yang kayak, "Hah, kok bisa sih?" gitu. Maksudnya kayak kok bisa tertata gitu. Iya, Apa iya. gramernya. Nah, itu ada Iya, pengalaman iya. kayak gitu juga nggak? Iya, awal-awal sih malah pas baru telepon itu Mm. dia tuh langsung ngechat gitu kan kayak ih kamu bahasa Prancisnya bagus banget gini-gini padahal ya ampun Ya gitu kan. ampun. Padahal masih berantakan gitu. Iya. Iya, terus itu sih mereka sering muji-muji gitu. Kamu tu parles bien français gitu. Kamu bagus banget bahasa Prancisnya gitu. Iya. Terus ya gue bilang aja kayak enggak ini masih banyak salah. Emang bener masih banyak salah. Kadang-kadang ada juga kan bener-bener kalimatnya susah gitu. Kita susah ngeluarinnya. Terus ada temennya itulah temennya host farm gitu kayak, hah apa aku nggak ngerti gitu. Ada yang Hmm. benar-benar terang-terangan gitu. Tapi kalau host farmnya aku sendiri dia tuh kayak kalau nggak ngerti nanti dia kayak cari pertanyaan lagi buat nanya kita maksudnya ini gitu. Iya Iya iya. iya maksud aku itu gitu. Karena dia guru kan guru bahasa Iya. juga jadi ngerti gitu kayak apa yang harus dilakuin kalau kita bloke mentok Iya. gitu. Betul Heeh. betul. Tapi kalau sama temennya karena kadang suka nggak tahu apa, ah aku nggak ngerti kamu ngomong apa gitu. Sakit ya kalau digituin. Iya. Karena lagi diskusi apa gitu gitu kan lagi diskusi Ya emang gitu gitu. ya. Emang gitu. Wah, seru Kamu banget di nih. mana kan teman Prancis? Apa? Enggak, waktu itu lagi pergi gitu. Biasalah ke Jogja, suka Hmm. pergi jalan-jalan gitu kan sama keluarga. Ke Jogja waktu itu pernah ketemu bule Prancis gitu. Terus waktu itu Hmm. sempat naik Rinjani juga. Oh, Terus di anak Rinjani tuh gunung, iya, gunung. nggak anak gunung banget sih, cuma beberapa kali aja naik gunung. Nah, di Rinjani tuh juga rata-rata ya di Rinjani itu yang naik tuh bule. Jadi kayak Iya. orang Indonesia tuh agak-agak jarang gitu. Terus ya udahlah ketemu sama 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 orang Prancis. Di Lombok juga waktu udah habis dari Rinjani tuh mampir sebentar gitu keliling-keliling. Terus ternyata karena itu kan juga banyak bule ya. Terus Hmm.
ada orang Perancis juga, sampai dia tuh sampai cerita gitu yang kayak, "Iya, kita tuh habis dari Bali," sampai nunjukin handphonenya. Iya, Terus kayak aku iya, langsung syok iya, gitu, "Hah?" iya, Gitu. iya. Iya, mereka tuh benar-benar yang apalagi orang-orang yang kayak gitu ya, orang-orang yang traveling yang gitu yang apa appreciate banget sama culture lain gitu. Sangat menarik. Oke, Kak Talita, terima kasih ya Kak Talita, seru Sama-sama, banget maaf banget ya kita tuh lama karena banyak podcast-nya, banyak nge-lag-nya. kendala. Maaf Iya, ya. enggak apa-apa, it's okay untuk Kak Talita yang perfect ini, yang parfait ini. Iya, Bener-bener emang. seru banget. Kak Talita, satu lagi nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk Hmm. siswa-siswi yang ada di SMA Doa Bangsa ini? Untuk siapa tahu mau cita-citanya mau pergi juga ke keliling dunia kayak Kak Talita gitu. Tapi masih Mhm. bingung. Aduh, gimana ya caranya gitu. Silakan Iya, Kak iya. Talita. Ada pesan-pesannya kemarin sih pas ngeliat Inaka itu kayak aku bener-bener sama gitu loh pesannya, bener-bener yang apa sih kalau misalkan punya mimpi itu benar-benar harus diyakinin. Kalau aku tuh kayak percaya gitu. Kadang-kadang aku suka percaya aja, suka ngomong juga kayak omongan kan adalah doa ya. Kadang-kadang misalnya Betul. waktu itu mau jadi mawapres gitu kan. Waktu itu kita masih anak maba di apa di Pendok. bawah gitu. Aku ngomong sama diri sendiri kayak one day aku bakal jadi mawapres, aku bakal jadi apa namanya yang ngomong di depan apa buat menginspirasi teman-teman gitu-gitu. Terus one day aku bakal ke Perancis gitu, aku kayak percaya aja, tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Dan itu kayak Allah tuh tangan-tangan Allah aja yang bekerja gitu kayak ya udah gitu. Tapi ya karena ada usaha juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita percaya kan selalu ada di otak gitu kan. Iya Dan betul. itu pasti kayak selalu ada jalan buat menuju ke situ. Terus pesennya sih kayak untuk sekarang untuk anak-anak yang lagi berjuang di sekolah itu pokoknya belajar belajar aja sih nanti kalau misalkan udah lulus, udah kuliah gitu, semua benar-benar harus explore diri gitu loh, harus explore diri. Jangan jangan di rumah, jangan medsosan aja. Itu nggak cukup, itu harus benar-benar explore diri. Karena aku ngelihat anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan TikTokan gitu loh. Kebanyakan Oke, sosial media gitu. Menurut aku eh, apa sih ekstrakurikulernya juga harus dikembangkan. digali gitu. Mm-mm. Oke, Kak Talita, terima kasih. Sama-sama. Sangat memotivasi dan menginspirasi saya untuk segera terbang. Et c'est un plaisir de vous voir aussi, de te voir. Makasih, makasih. Udah lama ya Aussi. nggak ngomong bahasa Prancis, udah lama. Enggak Jadi lah. lupa-lupa ingat. Terima kasih telah menyaksikan Depot podcastnya Doa Bangsa TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Doa Bangsa TV. Sampai ketemu di Depot episode selanjutnya. Au revoir.